ini berbeda ya dengan NWC. Tadi kan kita mengerjakannya itu mulai dari pojok paling kiri ini, lalu selanjutnya pojok seperti itu. Nah, untuk list cost ini yang kita mulai kerjakan dulu pertama kali adalah yang memiliki biaya transportasi yang paling rendah dari kesemuanya. Nah, kita cari nih. Sekarang biaya yang paling rendah di antara semua biaya transportasinya itu adalah 15. Nah, berarti kita mulai dari 15 dulu, dari kolom yang ini. Nah, sekarang kita lihat sama seperti tadi ya, kita lihat dari supply dan demand-nya. Jadi ini untuk G3 P1 itu demand-nya ya berarti 220. Untuk G3 ini supply-nya 500. Ya kan? Jadi kita lihat mana yang paling minimal. Di sini adalah 220. Oke, ini kita langsung supply ini 220. Karena sudah di supply 220, di sini untuk P1 sudah tidak ada permintaan ya. Lalu untuk G4 ini karena sudah di supply untuk P1 220, jadi sisa kapasitasnya tinggal 500. Ini dikurangi 220, jadi sisanya 280. Nah, untuk yang ini sudah 0, di P1 ini kita blok, kita hilangkan, lalu kita mulai lagi ya. Ini kan sisa kolomnya tinggal ini nih. Nah, kita cari lagi mana yang paling kecil biayanya. Jadi minimal dari semua biaya transportasi itu adalah 16. Oke, 16 di sini kan ada 2 ya, ini dan ini. Oke, kita bebas ya pilih. Kalau ada yang sama itu kita terserah mau mana dulu yang mau kita kerjakan. Kalau saya pilih yang ini saja ya. Oke, terus ini kita lihat ini P4, ini demand-nya 150. Lalu G3 sisa kapasitasnya 280. Jadi nilai yang paling minimal antara keduanya adalah 150 ya. Jadi untuk P4 ini sudah ada permintaan ya, 0. Lalu untuk G3 ini kapasitas sisanya tinggal 80 dikurangi 150, 130. Oke, jadi untuk P4 nya sudah terpenuhi, kita blok. Ayo kita hilangkan. Nah, kita lanjutkan lagi. Ini yang paling minimal tadi masih 16 ya, ini kita lanjutkan untuk 16 yang ini. Kita hitung ya, ini nilainya untuk P ini karena terletak di P5 ini demand-nya 235. Lalu G2 ini supply-nya 350. Jadi yang paling minimal nilainya antar keduanya adalah 235. Oke, ini berarti untuk demand P5 nya sudah 0 ya, sedangkan untuk G2 ini kapasitasnya tinggal 350 dikurangi 235 tinggal 115. Untuk P5 ini kita hilangkan ya. Oke, sekarang kita lihat kolomnya tinggal ini ya. Nah, kita cari mana biaya yang paling minimal antara semua ini tabel sisanya itu adalah 20. Oke, kita mulai mengerjakan dari
biaya yang 20 ini itu terletak pada G1 dengan supply-nya 20, lalu P2 nya demand-nya itu 300. Nah, jadi di sini yang paling minimal antar keduanya 300 dan 200 adalah 200. Ya, kita isi 200 sehingga untuk G1 ini kapasitasnya sudah maksimal, jadi sudah tidak ada sisa lagi. Jadi ini 0, sedangkan demand di P2 ini masih ada kekurangan, 300 dikurangi 200, jadi masih kurang 100 lagi. Oke, yang G1 ini kita blok karena dia sudah 0. Nah, lalu kita hitung kembali ya, diantara ke-6 ini mana yang paling kecil biayanya adalah 21 ini ya. Kita hitung dari sini. Ini jumlah demand-nya adalah 445, dengan G4 nya itu supply-nya adalah 300. Jadi ini kita isi, kita supply untuk P3 nya oleh gudang 4 adalah 300 karena nilainya paling minimal antara supply dan demand ya, sehingga G4 ini kapasitasnya tinggal 0, sedangkan permintaannya masih kurang. 45 dikurangi 300, 145. Jadi ini kita blok. Blok ya. Lalu ini kita lanjutkan lagi. Oke, jadi tinggal 4 tabel ini ya, 4 kotakan ini. Jadi kita lanjutkan aja. Jadi yang paling minimal dari keempat ini biayanya 22. Oke, kita mulai dari 22 ini di P3 demand-nya itu tadi tinggal 145, dan G2 ini kapasitasnya tinggal 115. Jadi yang paling minimal itu 115. Oke. Terus di sini G2 kapasitasnya sisanya tinggal 0, sedangkan demand-nya di P3 ini demand-nya tinggal 145 dikurangi 115, tinggal 30. Oke, jadi untuk G2 ini sudah maksimal ya kapasitasnya, ini kita blok. Nah, sekarang tinggal 25 dan 23 ini kita mulai di 23 karena biayanya paling kecil. Nah, di sini G3 sendiri supply-nya itu tinggal 130. Untuk permintaannya tinggal 30 saja. Jadi ini kita masukkan angkanya yang paling kecil adalah 30. Nah, dengan G3 ini sisa kapasitasnya adalah 130 dikurangi 30 yaitu 100. Oke, untuk P3 ini sudah terpenuhi ya permintaannya. Tadi ini sudah 0. Nah, jadi seperti ini. Nah, lalu yang terakhir adalah 25 ini. Ini tadi permintaannya tinggal 100 dengan kapasitasnya sisa 100. Oke, jadi ini tinggal bisa di-supply 100. Jadi selalu sama ya, kalau kasus balance itu akhir angkanya pasti supply dan demandnya pasti sama. Nah, kalau kasusnya nanti jadi unbalance artinya harus ada dummy. Nah, nanti dibahas di pembahasan selanjutnya, nanti saya akan buat videonya. Nah, jadi ini sudah selesai ya pengerjaan untuk list cost-nya.
Lalu kita hitung sama seperti tadi, total biayanya berapa. Jadi biayanya berapa, nah kita kalikan semuanya, angka-angka di dalam kolom. Tadi ada ini 20 dikali 15 ditambah 200 dikali 20, ini ada 100 dikali 25, ada 115 dikali 22 ditambah 300, ini ada 30. Oke, ada 30 dikali 23 ditambah 300 dikali 21 tambah 150 dikali 16 ditambah 235 dikali 16. Oke, cobain aja. Nah, dari sini karena tadi per 1000 ya, jadi kita kalikan semuanya 1000. Oke, hasilnya sekian. Biayanya lebih kecil ya. Kita lihat 3165. Oke, lalu masuk ke metode yang ketiga.